Al-adlu fil ghadabi waridho. Yang pertama yang menyelamatkan adalah bersikap adil di waktu suka dan di waktu marah. Di waktu marah dan di waktu suka kita bersikap adil. Tak paham saya Pak Ustadz, kita punya kawan. Kawan ini udah jelas-jelas, kawan minum, kawan ngopi, kawan nongkrong, kawan kungku, macam-macam. Dari saking akrabnya, kita sudah macam saudara dengan orang ini. Tapi ketika kawan kita salah, dia berbuat dosa, kita jangan diam. Mentang-mentang karena dia kawanmu, ketika dia berbuat salah, dia tetap dibela. Sama dengan sekarang, sebentar lagi kita pilpres. Mentang-mentang kita dukung si A, apapun dia yang omongkan, meskipun dia sudah bermaksiat dan berdosa, tetap dibela. Nah, ini tak boleh. Makanya kawan itu bahasa Arabnya sodikun. Pak Ustadz Royan tahu. Apa sodikun? Diambil kata sodaka yasduku, benar. Jadi kalau kita merasa memiliki kawan yang baik kepada kita, ketika kita salah, dia membenarkan kita. Bukan mencari pembenaran, bukan dicari pembenarannya. Mentang-mentang dukung si A pun berbuat jahat, sudah melakukan maksiat yang luar biasa, dosa besar, zalim kepada rakyatnya, tapi kita tetap dukung. Enggak, ini dicarilah pembenaran. Kalau perlu dicari ayat dan hadis. Berarti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan sifat al-adlu fil ghadabi waridho, bersifat adil. Itulah kenapa zaman dahulu mazhab para ulama banyak perbedaan pendapat. Seperti contoh kita bertakbir Allahu Akbar, Imam Maliki begini, tidak begini. Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad bin Hanbal di bawah, Imam Hanafi di atas. Semua ulama madhab itu ikhtilaf, tapi tidak gontok-gontokan. Ketika orang ditanya sama Imam Maliki, bagaimana menurutmu tentang Imam Hanafi? Imam Hanafi itu hebat, dia konsisten, prinsipnya kuat. Sekali dia ngomong haram, dia haram. Tidak ada dia meskipun didebat oleh orang, dia tetap bilang haram. Tapi orang tetap tidak gontok-gontokan. Ditanya balik sama Imam Hanafi, bagaimana menurutmu tentang Imam Maliki? Saya tak pernah menemukan ulama ketika berbicara, berdebat denganku tentang hukum, saya merasa kalah sampai saya keringetan, kata Imam Hanafi. Mereka sama-sama saling menghargai, tapi tetap dengan pendapatnya. Bukan karena Imam Hanafi takut kalah debat sama Imam Maliki, tiba-tiba hukum Imam Hanafi berubah ikut Maliki. Tidak. Karena menurut prinsipnya dia, itulah kenapa terjadi ikhtilaf, banyak hukum-hukum yang tidak sama. Jadi kalau kita ingin seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bersifat adil di waktu yang marah dan di waktu yang tidak marah, suka, maka sama. Ketika kita suka dengan seseorang, kalau orang itu salah, sampaikan salah. Ini kadang karena mungkin sudah punya kiai, ini mursyidnya, tiba-tiba mursyid dan kiainya datang ke Batam pakai celana pendek. Udah pakai celana pendek, pakai baju yang telanjang dada. Habis itu ulama kok yang mursyid, kenapa? Kok buka aurat? Itu sudah makrifatnya tinggi katanya. Sudah dekat dengan Allah. Jadi kita tak boleh. Dia punya dalil sendiri. Apanya punya dalil? Tak dibenarkan tetap, kecuali dia gila. Masukkan ke rumah sakit jiwa. Mentang-mentang kiainya, mentang-mentang ustadznya. Misalkan bapak ketemu dengan saya pakai celana pendek, langsung tegur, marahin. Jangan karena Ustadz Nuruddin sering ngasih kajian subuh, tak boleh nih Ustadz. Tiba-tiba saya bilang, ini ada hadis dari Hongkong. Nggak ada cerita, sudah mansuh. Orang buka aurat sudah mansuh maksiat, tak ada cerita. Ini karena mentang-mentang kiainya, mentang-mentang direkturnya, mentang-mentang bosnya, tegur. Tapi memang berat. Ketika kita nampak ada ketidakberesan dalam sebuah perusahaan, jelas atasan kita itu melakukan dosa yang sudah jauh dari Allah, kita tegur. Perkara kita dipecat tak masalah. Biasanya orang terlalu jujur dipecat. Kalau